hati-hati kalau berpikir ya. Kan Anda ngelihat angkot berpikir, ngelihat duren sawit berpikir, gitu, ngelihat Batu Raja, Ogan Komering Ilir berpikir. Jadi tidak pernah tidak berpikir. Maka hati-hati berpikir, karena kalau Anda berpikir, dia mungkin akan menjadi ucapan. Jadi setelah pikiran dia menjadi ucapan. Maka tingkatkan kehati-hatiannya di dalam mengucapkan sesuatu, karena ucapan itu akan bisa menjadi tindakan atau perbuatan. Maka Anda harus meningkatkan lagi keputusan untuk bertindak sesuatu, karena tindakan itu akan menjadi kebiasaan hidup Anda. Kemudian tingkatkan lagi sampai ke tingkat 4. Tindakan hidup Anda ini karena sudah menjadi kebiasaan, maka lama-lama dia menjadi karakter hidupmu, menjadi karakter pribadimu. Sudah menjadi baku, sudah menjadi monumen. Hati-hati. Jadi kalau sejak cara berpikirnya sudah salah, maka nanti hasil karakternya juga salah. Maka tingkat hati-hatinya ditingkatkan terus. Kalau sudah jadi karaktermu, hati-hati. Dinilai kembali, diregulasi kembali, diidentifikasi kembali, dikritisi kembali karakter yang sudah terlanjur menjadi dirimu itu, karena dia akan menjadi unsur kebudayaan dan bersama-sama akan menjadi kebudayaan masyarakat. Dan kalau kebudayaan masyarakat dibiarkan tanpa kritik atas dirinya sendiri, maka dalam jangka waktu tertentu, waktu akan mengambil keputusan bahwa kebudayaan itu akan menjadi peradaban. Kalau sudah jadi peradaban, Anda tidak bisa merubahnya lagi. Demikianlah Indonesia dengan korupsinya, Indonesia dengan kecurangannya, Indonesia dengan kedengkiannya, tidak bisa dirubah lagi. Maka pisahkan dirimu dari Indonesia yang itu. Temukan dirimu. Temukan dirimu. Kamu regulasi lagi, kamu teliti lagi benihmu, kesejatianmu. Kemudian kalau kamu mulai berhati-hati lagi mikirnya, karena sehat tidak sehat ditentukan oleh bener nggak kamu mikirnya. Misalnya kamu ngelihat kasus korupsi, kalau di sinimu tidak benar kamu ngitungnya, mikirnya, maka dia akan menjadi susunan saraf yang nyerimpeti hidupmu. Jadi ketidakbenaran berpikir itu akan membuat destruksi dan disorganisasi dari saluran dan struktur sel-sel maupun urat-urat saraf-saraf dari otakmu. Disorganisasi saraf-saraf otak akan menciptakan perintah-perintah sengaja atau tidak sengaja kepada seluruh badan. Maka seluruh badanmu itu akan mengalami ketidaksehatan pada jangka yang panjang. Kalau kekeliruan dari otak itu diterusin, dibiarkan, maka kamu akan mengalami sakit. Anda lihat banyak gelandangan 40 tahun di jalan, tidak jelas makannya, tidak punya tempat tinggal, tidak berteduh waktu hujan, panas juga langsung mendera dia, tapi dia sehat. Banyak ya gelandangan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada urusan pikiran, beres pikirannya. Sementara Anda tiap hari dipecah, nonton TV pecah, ini nonton mutilasi pecah. Sekarang mutilasi sedang dibunuh loh. Kalau nggak percaya lihat TV. Ada kalimat pembunuhan mutilasi, jadi mutilasi sedang dibunuh. Tadi saya nonton TV One itu judulnya pembunuhan mutilasi, jadi mutilasi mesak gitu dipateni. Jadi itu menyusun dua kata aja nggak bisa. Itu berarti ada destruksi serius di otaknya. Pasti dia tidak bisa memproduksi sesuatu yang konstruktif untuk kesehatan masyarakat yang menontonnya. Dan kalau Anda melihat itu tiap hari banyak sekali hal-hal yang memecah pikiran Anda, membuat pikiran Anda menjadi tidak tertata.
pernya hidup itu supaya tentram tadi, kalau mikirnya bener. Jadi beliau tadi dapat keputusan hijab itu, pikirannya bener dia, tapi dia belum paham, tapi dia jelas menemukan ketentraman. Dan ketentraman itu lebih tinggi daripada job yang hilang. Tidak ada masalah. Dan itu tidak berarti jobnya akan hilang, jobnya akan bertambah. Orang salah sangka, disangka kalau mencari Tuhan nggak dapat duit, kalau cari duit terus tidak dapat Tuhan, kan gitu. Salah sangka, dia bukan persaingan. Tuhan itu bukan saingannya uang, Tuhan itu yang punya uang. Kalau kamu cari Tuhan, kamu dapat lebih banyak uang, kan begitu ceritanya. Betul nggak? Itu cara berpikirnya. Nah, cara berpikir kita selama ini di Indonesia salah toh. Disangka Tuhan saingannya iblis, disangka Tuhan saingannya uang, disangka akhirat saingannya dunia. Saya tanya, akhirat bagian dari dunia atau dunia bagian dari akhirat? Itu juga belum tentu benar loh, nanti kalau tak kejar loh. Ada buku tadi saya diceritain oleh Ali, ada buku The Power of Now, kekuatan kekinian, kekuatan sekarang. Saya ditanya, Cak, gimana, setuju nggak sama kekuatan? Pokoknya yang penting itu sekarang. Yaitu kan untuk orang-orang Amerika yang linier, orang Barat yang berpikirnya lurus, yang tidak jazzy. Kalau orang jazz ditanya penting mana, masa silam apa masa sekarang apa masa depan? Gimana jawabnya kalau orang jazz? Gak tentu. Lu kok ada kategori begitu? Uang suku kata yang barusan saya ucapkan, dia sudah bukan sekarang kok, dia sudah menjadi masa silam kok. Sekarang sesungguhnya tidak pernah ada kok. Begitu saya lakukan, dia langsung menjadi masa silam kok. Tinggal satuannya menit, apa detik, apa sekon, apa lebih kecil dari itu, semua menjadi masa silam. Jadi kalau orang mengerti jazz, tidak akan punya rumusan sekarang atau kemarin atau besok. Kalau memang harus menjawab gini, ya sudahlah, yang kemarin aku sekarangkan. Betul enggak? Seluruh masa depan aku kinikan. Bisa enggak? Aku tanya, Bung Karno itu sekarang apa dulu? Nah, tergantung keputusanmu. Sekarang kan Bung Karno. Aku tanya, Muhammad itu dulu atau sekarang? Nah, kalau kamu menganggap Muhammad kemarin, ya sudah, nggak usah Muhammad, nggak usah Islam. Karena Muhammad itu sekarang banget. Kapanpun sekarang berlangsung, dia di situ. Kapanpun sekarang itu, apakah sekarang itu besok atau tadi atau kemarin, dia tetap di situ, kan gitu. Jadi itu tergantung cara berpikir Anda. Jadi Anda tinggal pilih. Kalau mau tentrem, pikirannya ramping, ya, jangan peduli sama macam-macam urusan negara. Pokoknya ngurusin itu doang. Yang paling selamat adalah orang yang kita sebut gila. Dia sudah jelas urutannya gini, udah beres, nggak ada masalah, sehat walafiat badannya. Tapi kalau Anda kan tiap hari, lu gini belok, gini nekuk, gini jungkir, nggak karu-karuan pikirannya, maka muncul stres, muncul pusing kepala, muncul perut sakit, muncul stroke, muncul daya tahan tubuh berkurang, karena perintah dari sini tidak utuh. Jadi parnya hidup adalah berpikir yang benar. Anda harus benar mikir apa saja, bahwa tidak bisa melaksanakan tidak masalah, tapi sudah benar di sini. Anda tidak bisa menjatuhkan presiden, tidak masalah, tapi Anda tahu presiden salah atau benar secara tepat di dalam otak Anda, gitu loh. Gitu ya. Kalau di situ saja tidak tepat, itu nanti akan menciptakan sakit-sakit. Jadi anak kayak mobil tanpa pir. Pirnya hidup adalah kesehatan berpikir, bukan hati. Hati itu tidak ada urusan, dia diem aja lah kamu. Hati itu tugasnya cuma satu, bertapa. Orang bodoh adalah yang hatinya kesana kemari, lirik rono, lirik rining, lirik rono, pegatan meneh, jelungkas rabi meneh, Iwan. Kayak saya itu loh, rabi situ ikut dok. Gitu loh.
Itu teman sekalian ya. Jadi ini soal berpikir ini tolong nanti itu sejak di pikiranmu kok korupsinya itu. Iya enggak, Ben? Sejak di pikiranmu mutilasi. Emang apa yang tidak dimutilasi di Indonesia? Kamu pikir SBY jadi presiden itu benar-benar dia presiden dalam pikirannya? Benar? Presiden itu definisinya adalah di dalam dirinya penuh kepentingan rakyat, kepentingan dirinya hampir tidak ada. Betul enggak? Itu definisi presiden. Di dalam dirinya penuh rakyat dan Allah dan Tuhan. Tuhan dan rakyat menyatu manunggaling kawula lan Gusti. Di dalam dirinya tidak ada dirinya, di dalam dirinya hanya ada rakyat dan Tuhannya. Dan dia tidak akan menyakiti rakyatnya karena Tuhannya akan marah, dia tidak akan khianat sama Tuhannya karena rakyatnya akan sengsara. Aku tanya, siapakah yang ada di dalam diri presidenmu? Partainya, keluargane, partainya, kan begitu. Ketika Anas membuat fakta integritas, kepada siapa dia berintegritas? Kepada partainya kan? Seharusnya Anas integritasnya kepada siapa? Kepada rakyat, bukan kepada partai. Partai itu alat untuk mengabdi kepada rakyat. Kesetiaanmu bukan kesetiaan kepada partai. Begitu kamu jadi presiden, kamu tidak boleh punya fungsi apapun di partaimu. Ketua Dewan Pembina nggak boleh. Kamu konsentrasi jadi buruhnya rakyat. Nah ini saya bukan ngecam presiden, saya menunjukkan pikirannya nggak bener. Kan begitu. Kalau pikirannya nggak bener, produknya seperti itu kan tadi saya bilang. Hati-hati berpikir karena pikiranmu akan jadi ucapan. Hati-hati mengucapkan sesuatu karena ucapanmu akan jadi tindakan. Hati-hati bertindak karena tindakanmu akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan tindakanmu karena dia akan menjadi kebudayaan. Dan kalau kebudayaanmu itu terlanjur keliru sejak dari pikiranmu, kamu biarkan dalam waktu yang terlalu lama, maka dia menjadi peradaban. Ibaratnya watu wis dadi akik, wis angel iku akik itu apa-apa no. Itu loh rek. Ya, kalau 2014 tidak ada perubahan apa-apa yang mendasar, maka korupsi sudah menjadi peradaban Indonesia. Dan jangan ngomong kamu anti korupsi. Jangan percaya kepada siapapun yang bilang saya anti korupsi. PKS bilang kami selalu anti korupsi. Demokrat bilang kami selalu anti korupsi. Ngono toh? Saya sebagai orang tua bilang ojo percaya. Jangan percaya. Yang mereka tidak suka adalah korupsi tapi ketahuan. Dan mereka sedang membangun strategi bagaimana lebih canggih, lebih halus, lebih siluman agar supaya tidak mudah ketahuan. Jadi jangan percaya kalau ada anti korupsi. Ngaku saja semua senang korupsi. Ngaku aja, seluruh Indonesia. Kecuali saya. Lunai aku iki ngarepe Gusti Allah ini. Terus Gusti Allah ngenyek, dapurmu sing kok colong apa nun. Emang lu nggak menjabat apa-apa, lu mau korupsi apa? Gitu. Tapi kan keberanian aku untuk tidak berada di tempat yang aku bisa korupsi kan lumayan. Kan semua orang kan pada ingin bertempat di situ. Kan aku tidak punya. Aku tidak mau di situ dari dulu. Aku yang main iki. 30 tahun yang lalu yang ngene iki celanane, yang ngene iki sandale. Ket biyen ngene gitu-gitu melulu tuh si MH. Memang cuman gitu-gitu melulu. Emang Dadang ada perkembangan lu, Dang? Lu dari dulu celananya kaosnya itu doang. Gitu ya teman-teman sekalian. Saya tidak ngomong negara, saya ngomong hati-hati berpikir. Pastikan bahwa pikiranmu itu benar. Kalau ada yang nyerimpet cepat diurai. Kalau ada kotoran cepat di vacuum cleaner. Ya, cepat. Sebab itu yang menentukan kesehatan Anda. Oke, sahabat Abah Marfake, luar biasa nasihat-nasihat kehidupan dari seorang yang original seperti Cak Non.
kita benar-benar memperoleh pelajaran. Hati-hati itu dalam berpikir. Banyak hal yang harus kita persiapkan untuk pertimbangan. Dan pertimbangan yang paling layak untuk kita siapkan adalah wawasan agama. Wawasan agama itulah yang akan mendidik, mengarahkan pikiran-pikiran kita. Dengan wawasan agama, pikiran kita akan terarah. Jika pikiran kita terarah, maka lanjutannya akan terjamin terarah, baik dari perkataan yang akan kita ucapkan, kemudian perbuatan yang akan kita lakukan, kemudian suatu kebiasaan yang akan senantiasa kita nikmati, dan jadilah sebuah karakter diri. Nah, di karakter diri inilah kita akan menemukan peradaban hidup kita, yang jika dari awal berbentuk pemikirannya merupakan pemikiran yang benar karena diarahkan dan dibimbing oleh wawasan-wawasan agama yang suci, yang cerdas, yang jenius, yang brilian, maka kita akan terjamin kehidupan kita berada di atas jalan, dan jalan itu jalan yang lurus, jalan yang notabene lancar, jalan yang notabene aman, jalan yang notabene cepat sampai tujuan. Kita berdoa mudah-mudahan Cak Nun diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa membersamai kita dengan segala pemikiran-pemikirannya yang original, yang baik, yang cerdas. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.